ketemu lagi dengan kita ya di Sahabat HP yang kita siapa ini? Edisi yang sungguh spesial, edisi yang sangat luar biasa. Edisi 10 November. Edisi 10 November. Hari Pahlawan. Semangat heroik itu harus dimunculkan kembali di 10 November. Nah, edisi Hari Pahlawan. Betul. Sekarang ini 71 tahun yang lalu itu di tempat ini di mana kita berada ini. Tentu bisa dilihat secara langsung bahwa itu adalah bendera di mana perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato itu terjadi 71 tahun yang lalu. Maka kita sebagai generasi muda yang mewarisi cerita sejarah tersebut dan sungguh mau membuat sebuah dan inspirasi mempertahankan berkibarnya merah putih selama-lamanya Indonesia. Di Indonesia. Sahabat, kita sekarang berada di Hotel Mojopahit. Sekarang namanya Hotel Mojopahit. Hotel ini punya nilai sejarah yang sangat luar biasa dan di peran Hari Pahlawan Kemerdekaan Indonesia dan salah satu cagar budaya di Surabaya. Nanti akan kita bahas lebih jauh tentang hotel ini, tentang apa yang ada di hotel ini, kemudian apa fasilitasnya juga hotel ini, dan sejarahnya tentang hotel ini. Tentu kita akan mendatangkan bintang tamu yang betul sangat berkompeten, ya Pak Beni. Pak Beni. Sebentar lagi. Ini sebagai resort manajernya Hotel Majapahit yang tahu persis tentang sejarah hotel ini ya. Perobekan bendera merah, putih, biru itu terjadi di Hotel Majapahit kala itu. Dan di belakang kami itu adalah tiang bendera yang masih heroik, belum pernah berganti ya. Tidak pernah ganti. Bendera diganti karena aus. Nah, tiangnya tetap Sahabat HP. Tiang jadi tetap digunakan 71 tahun yang lalu. Tidak ada perubahan sama sekali. Sesuai dengan apa yang kita visi misikan ke depan, bahwa konten dari Podcast ini adalah konten yang menginspirasi dan selalu memberikan edukasi tentang banyak hal positif yang bisa dikembangkan oleh Sahabat HP. Kami berusaha untuk ikut serta menabung sedikit pengetahuan untuk masa tentang hal-hal yang layak untuk diungkap. 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali di kita di Sahabat HP. Untuk yang edisi spesial kali ini, edisi Hari Pahlawan ya, Pak Mam ya. Yang disemangati dengan semangat heroik ya. Semangat heroik sekali. Untuk membuat isi konten dengan semangat heroik, semangat kepahlawanan, semangat pemuda Indonesia yang harus kita jaga terus dan sampai dengan akhir hayat kita. Ya, Sahabat HP, pagi ini kita berkunjung ke Hotel Mojopahit. Kita perkenalkan tamu kita pada pagi ini adalah Pak Beni sebagai EAM ya Pak ya, Eksekutif Asisten Manajer dari Hotel Mojopahit. Kita akan kupas tentang Hotel Mojopahit itu bagaimana, nilai historisnya bagaimana dalam rangka Hari Pahlawan 10 November. Jangan lupa Sahabat HP juga harus perlu mengetahui seperti nanti juga Hotel Mojopahit punya fasilitas apa aja, akan kita kupas juga. Monggo Mas Ram. Selamat pagi Pak Beni. Ya, sungguh berbahagia loh Pak kami untuk hari ini tentu saja bisa diberi kesempatan gitu untuk melakukan video di tempat Mojopahit, hotel yang sungguh sangat bersejarah dan mempunyai nilai sejarah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia tentunya. Kita agak sedikit santai aja Pak ya, jadi tidak supaya, karena ini ada sedikit komedinya Pak. Ini pelawaknya. Nah, ya ini pelawaknya. Kalau tidak lucu ya tidak apa-apa, nanti biarkan pemirsa yang menilai gitu. Jadi memang kita bikin sesuatu yang lucu, tapi juga mengedukasi, kemudian juga menginspirasi kaulah muda semuanya. Boleh kita memperkenalkan diri dulu dengan Pak Beni? Boleh, ya. Pak. Silakan. Pak Beni, Pak Harto mungkin bisa. Saya dulu. Oke. Nama saya. Ya. Pak, sudah lucu Pak. Kami dari podcast komedi, saya Harto dan teman saya Pramono. Sahabat HP, selain yang sudah kami sampaikan di awal tadi, kami akan menelisik ya, apa itu nilai-nilai historis dari hotel ini. Karena kaum muda sekarang itu banyak yang nggak tahu Pak, terus terang. Apalagi mungkin saya kan masih 27-an tahun ya, belum. Ya tahu sebenarnya baca, tapi ceritanya seperti apa kita nggak pernah tahu.
kita hanya tahu hanya dari buku-buku saja. Buku memang baik, tapi kita kalau lebih baik kan tahu ceritanya seperti apa sih. Karena kalau hanya cerita bisa jadi itu kan hoak, Pak. Kayak yang di luar ini ada hoak-hoak yang macam-macam tentang Hotel Mojopahit kan, kita kan juga tidak tahu itu apa benar sih ya. Kita pengen tahu hotel ini yang pernah saya baca pernah berganti nama beberapa kali. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, baik. Sebenarnya sekali lagi terima kasih ya Pak Iya. atas kesempatannya untuk kami bisa dapat kesempatan istilahnya memperkenalkan Hotel Iya. Majapahit. Dan sebenarnya sih saya yakin tidak ada yang tidak kenal Iya. Ya, dengan Hotel Majapahit ya, Surabaya ya. betul. Jadi sekarang Hotel Majapahit Surabaya M Gallery itu sudah kurang lebih mengalami pergantian total dari saat pertama kali dibangun di tahun 1910. 1910. 7 kali Pak sudah mengalami pergantian nama. 7 kali berganti 7 kali. nama. Ya memang seperti yang Bapak tadi bilang, mungkin tidak banyak yang meskipun kita terkenal tapi tidak banyak yang benar-benar tahu tentang Betul. sebenarnya. Cuman mungkin lewat karena kita memang posisinya benar-benar ada di tengah kota. Tengah ya, kota, Pak. iya. Orang lewat di Jalan Tunjungan pasti ngelewatin Hotel Mojopahit, betul. Dalamnya seperti apa, Nah. sejarahnya seperti apa, nilainya seperti apa, itu mungkin bahkan orang Surabaya sendiri tidak ada yang banyak yang tahu Pak. Sebenarnya kita ini adalah Raffles aslinya Indonesia Pak. Mungkin Bapak pernah dengar Raffles Singapura yang terkenal itu. Iya. Iya. Nah, kita dengan Raffles itu sebenarnya adik kakak. Dulu yang punya adalah sama Pak. Jadi cuman kalau Singapura mendengar kata Raffles itu memang yang diterima adalah kemewahan ya Pak Iya. Iya. Juga mahal di sana Iya. 16 juta Pak harus bayar. Per harinya, Pak ya? Semalam. Oh, semalam 16 juta. Hotel ini adalah sebenarnya Raffles aslinya Indonesia. Di luar sekarang Raffles juga sudah ada yang baru ya di Iya. Jakarta dan di Bali. Di awal hotel ini dibangun di tahun 1910 tadi saya sempat sampaikan itu nama aslinya adalah Hotel Oranye Pak. Oranye. Oranje. Oranje. ya? Oranje. Dibangun oleh Sarkis Brother. Itu juga yang tadi saya infokan pembangun dari Raffles. Juga yang membangun Eastern and Oriental di Penang. Dan juga yang membangun Strand di Yangon. Jadi keluarga Sarkis ini membangun ya boleh dibilang ASEAN Hotel Chain pertama sebenarnya di tahun 1887 sampai dengan hotel ini dibangun 1910. Iya. Nah, berkembang sampai dengan tahun 1942 saat Jepang masuk ke Indonesia. Hotel ini didudukin oleh Jepang dan berganti nama menjadi Hotel Yamato. Itu pasti juga Oh iya. sering dengar, ada Hotel Yamato, itu ya. cara ya memang itu. Lalu kita juga terlibat dalam peristiwa perobekan Bendera itu ya. juga jadinya memang di Yamato. Itu berganti lagi. itu namanya menjadi Hotel Merdeka di tahun 1945. Oh. Di tahun 1946 namanya ganti lagi Ganti. di LMS Pak. LMS Nah, ini yang- itu- Ini yang baru ini. Ini yang baru dengar saya. LMS itu kepanjangannya dari Lukas Martin Sarkis sebenarnya. Oh. Ini nama pendiri hotel ini. Jadi di tahun 42 sampai tahun 46 sebenarnya kepemilikan hotel ini karena memang didudukin oleh Jepang dan oleh Sekutu itu memang boleh dibilang ya direbut dengan paksa. Jadi kepemilikan dari keluarga Sarkis sebelumnya direbut dengan paksa, baru di tahun 1946 dikembalikan lagi ke pemilik aslinya. Jadi karena itu berganti nama menjadi LMS. Iya. Oh, itu masih panjang lagi itu Pak. Ini Panjang ya. dapat kesempatan. Ini Bosan nanti pelajaran ini sejarah bisa lagi. seperti kuliah ini ya. Bisa Satu semester Mas ini. mata kuliah sendiri nih. Pengantar sejarah. Ya, itu salah Iya, satunya ya. iya. Mungkin, Oke, terima kasih Pak Beni. Itu sekelumit perjalanan Hotel Mojopahit dari perubahan nama yang pertama sampai yang ke tahun 46. Baik, lagi Pak Beni, yang perlu kami ketahui adalah juga ketika waktu perebutan tahun 45 bendera itu kan ada masih Belanda ya kalau nggak salah. Iya, merah, Belanda putih, merah putih biru. Nah, kemudian ada cerita sekelumit yang tentang perobekan bendera yang warna biru itu terjadinya di sini, itu ada catatan sejarah nggak Pak? Artinya itu jam berapa itu, atau itu ada prasastinya ya seperti apa itu? Kalau catatan sejarah dan prasestinya ada Pak. Ada ya? Nah, kalau bisa lihat sepertinya juga pemerintah sangat support ya. Gitu ya. Di bawahnya monumen kita bisa lihat ada tulisannya juga. Hmm. Di belakang kita juga nanti iya, ada iya. tulisannya Ada juga. juga ya? Itu
bahkan dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan Belanda. Oh, Indonesia, Inggris. Di sana memang menceritakan tentang peristiwa perobekan yang memang benar-benar terjadi di hotel ini. Iya. Itu memang terjadinya tepatnya di tanggal 19 September 1945, Pak. Karena saat itu Indonesia kan sudah mendeklarasikan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus. Namun boleh dibilang tentara sekutu saat itu secara sepihak menaikkan bendera Belanda tanpa izin dari perwakilan pemerintahan yang ada di Surabaya. Betul. Saat itu. Sehingga menimbulkan kemarahan tadi ya. Sebenarnya sih tidak, menurut sejarahnya tidak semerta-merta langsung kita nyobek gitu ya Pak. Jadi sempat, karena memang ya budaya kita kan juga ini ya, negosiasi juga. Betul. Jadi memang sempat terjadi negosiasi memang. Dan negosiasinya kita juga percaya terjadi di salah satu kamar yang sekarang kita namakan kamar 33, Pak. Nah itu sempat terjadi negosiasi antara perwakilan dari Indonesia dan juga sekutu. Sayangnya memang tidak berhasil. Sampai kemudian terjadi insiden perobekan. Jadi yang perlu sahabat HP ketahui bahwa ketika mau melakukan perobekan di Hotel Yamato, sebetulnya sudah ada negosiasi antara massa dengan pemilik hotel, Pak ya. Ketika itu bukan. Dengan pemerintah, dengan Sekutu. Perwakilan dari sekutu. Hotelnya sudah didudukin oleh sekutu. Oh, hotel ini ketika itu sudah diduduki oleh sekutu dan sudah ada negosiasi, prosesnya berada di kamar 333. 333 ya. Berada di kamar 33, nanti akan kita dari depan akan kita boleh ya Pak, kita shoot gitu ya. Untuk memastikan bahwa telah terjadi proses negosiasi sebelum dilakukan penyobekan oleh rakyat Indonesia ketika itu. Ya, gitu sahabat HP. Itu sekelumit tentang sejarah Hotel Mojopahit. Nah, ini yang perlu, ini kita akan lanjut hal yang menarik nih. Ini kan hotel nih, resort ya Pak, konsepnya resort. Tapi tahunya orang-orang itu masa gitu, kemudian merangsek secara anarkis, kemudian merobek gitu Pak. Itu tahunya yang sekarang sih Pak. Ya mungkin bonek sudah dulu ada ya. Nah, pada saat itu kan terjadi baku tembak atau bagaimana Pak? Kalau seperti itu kita tidak bisa memastikan ya Pak ya. Yang pasti memang kita masih ada fotonya saat terjadi peristiwa perobekan bendera. Yang kita bisa amatin kalau dilihat dari fotonya memang itu terjadinya di luar. Jadi mereka masa itu merangsek masuk langsung naik ke tiang Pak. Jadi kita sih tetap percaya bahwasannya itu yang memang terjadi karena memang masa terpancing hanya untuk merobek bendera itu. Karena ada birunya tadi. Ya. Ada warna birunya benderanya tadi. Ada warna birunya. Gitu, Mas Ram. Gitu sahabat tapi ada. Kalau ketika itu sudah ada itu kira-kira berani enggak naik ke? Oh, berani. Kalau ada loh ya. Kalau ada. Pasti? yang jadi masalah karena saat peristiwa perobekan bendera mereka nggak menggunakan tanggal, Pak. Oh iya? Tuh, pakai ini ya Pak ya? Saling itu mungkin ya, saling itu loh, gendong-gendongan tuh. Kalau berdasarkan fotonya itu. Nah itu yang kita tidak ketahui. Jadi antara orang dan orang gitu Pak, gendong-gendong. Ya gendong kayak panjat pinang gitu loh. Bersedia menggendong. Wah berat. Udah kayak panjat pinang gitu. Kamu dibawa aja. Belum sampai rope Pak. Belum sampai rope bendera jatuh dulu. Iya, jatuh duluan. Ini memang ini fakta-fakta yang sudah belum kita ketahui, baru kita ketahui sekarang bahwa terjadi perobekan dengan cara memanjat betul-betul. Dan itu di buku juga tidak disebutkan. Sungguh sangat membahayakan dirinya sendiri sebetulnya kalau itu dia jatuh. Pada sakit enggak? Oh sakit. Itu gambaran dari sebuah maka ketika timbullah Hari Pahlawan tadi ya Pak. Kira-kira seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya. Apa itu? Lupa saya Mas. Pak Beni, kira-kira ada enggak Pak yang menginisiasi untuk melakukan perobekan itu? Atau ada cerita sejarahnya kok bisa merobek itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya yang menginisiasi itu ada 3 tokoh saat itu Pak. Yang pertama Sudirman, Presiden Sudirman. Jadi Sudirman ini saat itu memang ya salah satu perwakilan yang masih diakui oleh pendudukan Jepang sebenarnya saat itu, bersama rekannya yang bernama Haryono dan juga Krisno Wibowo. Itu mereka mencoba untuk datang dan akhirnya berunding itu dengan perwakilan dari suku yang diwakili oleh Lukman waktu itu. Dan terjadinya perundingan ya di kamar 33. Cuman ya memang sayangnya seperti tadi saya udah info, memang perundingannya kan tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya mereka keluar
tapi memang karena perjalanan perundingannya nggak berjalan lancar, mereka nggak puas, akhirnya mereka kembali lagi sampai akhirnya dengan dibantu massa yang banyak, mereka kembali untuk merobek memang bendera biru itu. Yang merobek itu adalah Kusno Wibowo itu. Oh, yang merobek namanya Kusno Wibowo, guys. Kusno Wibowo. Mungkin bisa dilihat di buku-buku sejarah ya. Itu ada orang yang merobek, itu betul Pak. Itu Kusno Wibowo namanya. Nah, kalau yang foto yang kita keep Pak, yang kita simpan itu tidak ada yang merobek. Cuman peristiwa perobekannya itu ada. Oh. Jadi yang tadi di info Pak mau gendong rekan Bapak tadi itu masih ada. Masih ada. Tapi kalau pas merobeknya itu mungkin film-film dokumenter yang sudah direka ulang gitu Pak ya. Oh, kamu figurannya Pak lagi. Oke Pak, terima kasih banyak sudah mau ini ya memberikan tentang bagaimana sejarah. Cuman yang harus kita gali, harus kita ini. Saya itu 21 tahun Pak di Surabaya. Kemudian baru hari ini Pak, ya saya masuk ke Hotel Mojopahit. Makanya itu saya sangat sungguh berbahagia. Bapak usianya berapa? Saya 37 Pak. Bapak? Iya. Saya 47. Kalau ditambah berdua Pak usianya itu lebih tua hotel ini Pak. Tapi orang baru di Surabaya. Iya. Ya, jujur ini Pak, 21. Saya cuma lewat depan-depan itu Pak, lewat riwa-riwi gitu. Terus sering kali saya lewat, tapi mau masuk tuh ya, mau ngapain dong itu hotel mahal itu ya. Dan ini yang menjadi pertanyaan subscriber kita ini. Tentu kan mereka juga sebetulnya itu pengen lah ya masuk ke hotel yang melihat begitu. Apakah ada ini Pak? Apakah ada ini sedikit begitu informasi? Apakah hotel ini mengadakan apa gitu atau memang high class untuk expatriate turis-turis atau memang kelas internasional bintang 5 begitu, mungkin bisa Pak Beni jelaskan supaya barangkali nanti kalau ada yang dapat rezeki bisa langsung mampir ke Hotel Mojopahit daripada mereka penasaran cuma riwa-riwi kayak saya maksudnya kan gitu. Kalau tidak syuting tidak bisa masuk saya Pak. Ya gitu Ya, Pak. Sebenarnya kita terbuka ya dan sebenarnya di masa pandemi ini kita juga banyak sekali menerima tamu-tamu staycation. Ya, terutama di weekend karena memang kita selain jadi cagar budaya nasional, kita sebenarnya juga salah satu hotel bintang 5 juga, dan memang kita dilengkapi oleh berbagai fasilitas yang mendukung. Untuk fasilitas restoran saja kita ada 4, cuman memang di masa pandemi ini kita restorannya ada 4 Pak ya? Iya, kita ada seperti Itu Eropa punya gitu? macam-macam Pak. Sebenarnya dari 4 itu ada yang spesifikasi Indonesian dan Western, ada Indonesian yang dan spesifikasi Chinese. Bahkan kita punya The Match yang itu. Oh gitu ya. Ada live musiknya itu. Kalau nanti Bapak suka dengerin musik, kita buka setiap Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kita selalu ada live musik juga di sana. Dan ya lengkap, kita ada swimming pool, ada fitness center, ada spa, kita ada Under Marta Tilaar juga seperti itu. Nah, itu terbuka. Jadi terutama di masa pandemi ini tempat kita cukup gimana ya Pak ya, cukup boleh dibilang strategis karena memang hotel kita hotel yang menyediakan ruangan terbuka sangat besar. Jadi tidak seperti hotel-hotel yang kalau keluar kamar masih harus melalui koridor, kita keluar kamar sudah udara segar Pak. Sudah terbuka, open space. Taman ya. Iya, bahkan meskipun kita berada di tengah kota Surabaya, kalau Bapak masuk ke taman kita yang di belakang itu udah tidak berasa kayak benar-benar di tengah pusat kota. Karena Bapak masih bisa mendengarkan suara burung nanti di halaman kita. Lalu untuk tamu-tamu yang memang mereka misalnya nggak ada kesempatan untuk menginap, sebenarnya kita juga punya satu program yang namanya Hotel Tour. Hotel Tour. Hotel Tour. Ini menarik ini, Hotel Tour ini. Hotel Tour ini dulu cukup populer Pak saat sebelum pandemi, sekarang pun juga. Kalau sebelum pandemi biasanya banyak tamu-tamu foreigner juga yang mereka tamu kapal pesiar yang mereka saat berlabuh di Surabaya, mereka selalu menjadikan hotel ini sebagai salah satu objek destination mereka untuk dikunjungi. Karena kalau foreigner mereka amazed banget dengan tempat ini ya Pak ya. Jadi Hotel Tour ini juga terbuka untuk umum dengan harga yang sangat-sangat bersahabat lah Pak. Itu kita akan jelaskan dari awal tentang sejarah pembangunan hotel ini, lobi aslinya saat pertama kali digunakan, lalu monumen tadi tiang benderanya, style bangunan Art Nouveau, Art Deco, bahkan boleh percaya boleh tidak, Charlie Chaplin pun pernah stay di hotel ini Pak. Pernah dengar ya Charlie Chaplin ya? Pernah? Iya. Minimalnya ada Pak, Hotel Tour. Artinya misalnya satu pengunjung pun juga dilayani atau? Oh enggak ya, namanya tour kan juga harus rombongan. Artinya mungkin ada turis ya sendiri atau sama suami istri kan bisa juga. Biasanya kita layanin tuh 2 orang kita layani. 2 orang ya? Nah, jadi setelah Hotel Tour itu
kita akhirin dengan afternoon tea, jadi ada snacknya. Jadi bukan hanya mengenai tapi juga ada snacknya biasanya. Jadi akan kita suguhkan pilihan kopi teh dan juga snack. Waktunya mungkin kapan itu, Pak? Sebenarnya bisa setiap hari. Oh, office hour ya, Pak. Jadi ya kenapa office hour? Sebenarnya karena kan kalau office hour kan masih ada matahari ya, Pak. Jadi untuk kita kasih lihat monumen benderanya segala macam lebih jelas. Seperti ini, Pak, yang di atas itu ya bisa ditunjukkan bahwa. Jadi kita semua akan kasih lihat karena memang nggak banyak yang tahu. Sebenarnya kalau dilihat dari luar, bahkan nggak banyak yang tahu bahwasanya Hotel Majapahit punya salah satu taman terbuka yang terbesar kalau di tengah kota Surabaya. Iya, Pak. Karena orang melihatnya kesannya kalau seperti kaula muda subscriber kita itu tentunya juga Bapak Ibu guru yang berada di sana juga tentu kalau mau masuk Hotel Majapahit itu juga harus mikir 2 kali, Pak. Tadi itu dia masuk parkir aja ditanyai, Pak, mau kemana, Pak, gitu. Ya, berarti kan orang udah nggak yakin terhadap wajah dia itu. Bukan nggak yakin, Pak, kita harus tanyakan. Kita tahu kan beliau nyasar. Misalnya mau ke TV terus nyasar kita bantu arahkan. Diarahkan ke TV. Jadi guys, yang perlu diketahui bahwa sangat menarik untuk promosi tour hotel di sini. Sehingga tunggu apa lagi? Ya segeralah untuk melakukan penjelajahan di kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Kira-kira tahu enggak, Pak, kalau yang di sana itu kan enggak pernah diganti, Pak, ya? Apanya, Pak? Maksudnya pasti tahu kalau saya tanya tadi salah tahu pada. Pasti tahu kan kalau yang di sana itu enggak pernah diganti tiangnya. Nah, itu dari mulai dulu sampai dengan sekarang, Pak, ya? Tidak. Kalau monumennya kita memang tidak ganti-ganti, Pak. Itu asli. Hanya benderanya kita ganti kalau memang kondisinya sudah misalnya warnanya pudar. Itu kita ganti. Karena benderanya ini sebenarnya replika ya, Pak. Kalau kita perhatikan benderanya ini bentuknya tidak sama seperti bendera pada umumnya. Dia agak lebih persegi panjang. Jadi jadi itu sebenarnya untuk melambangkan bahwa memang ada bekas bendera biru yang dirobek. Oh, gitu. Panjangnya berapa itu, Pak, ya? Untuk tiangnya itu kira-kira? Kalau tiangnya sendiri besinya ya, Pak, ya mungkin sekitar 2,5 meteran. 2,5 meter. Tapi kalau benderanya itu tetap kita ganti, Pak. Jadi kalau memang kondisi sudah aus ya, Pak, ya. Sering panas, hujan juga. Yang pasti benderanya tidak mungkin kita simpan dari tahun 1945, Pak. Itu warnanya udah berubah, Pak. Iya. Ya. Kembali ke hotel tadi, Pak. Hotel tour nih, kamu tertarik tuh hotel tour itu? Kita tertarik, kita nanti kantor sendiri. Oh, gitu. Ya. Punya berapa kamar, Pak? Nah, hotel kita itu totalnya ada 139 kamar, Pak. 139. Ya. Hotel ini sebenarnya living museum, Pak. Jadi untuk bangunan yang sudah berusia 111 tahun, bangunan ini masih 100% berfungsi, Pak. 111 tahun ya? Iya, ya, karena dibangun 1910 ya, Pak. 1910. Tahun depan jadi 112 tahun jadinya. 112 tahun. Nah, itu benar-benar 100% berfungsi. Tidak ada yang kamar-kamar tidak dijual, tidak ada tempat-tempat yang tidak bisa dipakai, semuanya berfungsi dan masih asli. Jadi sudah jarang sekali ada yang bangunan dengan tembok-tembok yang tebal-tebal seperti ini. Semua kamar kita itu menghadap ke garden, menghadap ke kebun, dan ada 4 tipe. Yang tipe paling rendah itu klasik, lalu heritage suite, lalu legendary suite, dan juga kita punya presidential suite. Nah, presidential suite kita cuma punya 1. Ini termasuk yang terbesar di Asia Tenggara. 806 meter persegi. Kamar terbesar se-Asia Tenggara ya? Salah satunya. Kalau di Surabaya mungkin satu-satunya, Pak, ya? Iya. Ya. Itu kamar mandinya ada dilapisin emas juga. Buh, kamu jangan mandi ya. Bahaya kamu kalau hapusin emas. Iya. Kamu di dalam kamar mandi lama banget tidak keluar-keluar itu. Itu berarti pakai emas betulan, Pak, ya? Seperti Monas gitu, lapisannya. Iya, nanti biasanya dan presidential suite kita juga eksklusif. Jadi memang kita tidak jual di website, harus hubungi direct ke kita juga. Oh, gitu. Rate yang paling bawah berapa? Untuk saat ini rate kita yang paling bawah karena kita menggunakan dynamic rate ya, Pak, ya. Jadi memang berubah-ubah sesuai dengan permintaan. Cuman harganya paling bawah 1,1. 1,1 paling murah ya. Jadi catatan ya. 1,1 untuk bermalam ya, Pak, ya. Di sini untuk mengetahui angka 1,1 itu tentu bisa terbayarkan lunas dengan ketika Anda sampai di sini kemudian mengetahui rasanya ketika 71 tahun yang lalu. 71 tahun yang lalu terjadi peristiwa perobekan bendera di Hotel
Majapahit. Bukan namanya bukan Orange. Apa? Yamato. Yamato. Jadi saya sendiri sudah bisa merasakan aura itunya bahwa memang betul-betul di sini sungguh sejuk begitu, sungguh bisa menghilangkan stres begitu, dan angka 1,1 tentu saja tidak seberapa ya bagi untuk yang teman-teman di subscriber kita. Ya. Sahabat HP, itu tadi kita sudah bicara banyak dari semua sejarah, dari historinya monumen bendera, kemudian dari fasilitas hotel, walaupun singkat, sederhana, tapi ini sangat membantu bagi kita, bagi sahabat HP untuk mengetahui apa itu Hotel Mojopahit, bagaimana Hotel Mojopahit, kemudian fasilitas apa, ada tadi disebutkan hotel tour ya? Enggak, masalahnya tuh gini Mas Darto. Kalau biasanya kan saya habis ini ngomong soal ini Pak ya, teman-teman aja ya, habis menginap di hotel itu gitu, oh biasa. Habis menginap di hotel sana biasa. Tapi kalau kita habis menginap di hotel Mojopahit loh, gitu kan rasanya itu sudah berbeda gitu loh. Itu yang mau kita sebenarnya berbeda, kemudian rasa-rasa itu yang membuat kita, saya pernah di sana, gitu sejarahnya. Kalau ada anak cucunya Pak Harto tanya, Pak tahu enggak ini peristiwa? Wah, aku tahu turu kono. Iya, ikut merobek enggak? Jawabannya kan gitu. Ya. Tapi jangan kebayang bahwasanya meskipun kita usianya 111 tahun, kamar kita terus jadi terawat gitu ya Pak ya. Ya memang kamar kita juga masih amat sangat terawat. Nah, bahkan kita ada kamar-kamar yang paling baru direnovasi itu juga semuanya sudah yang mengikuti tren masa kini lah. TV-TV-nya pun kita sudah menggunakan smart TV dan lain sebagainya. Itu. Smart TV semua loh. Nah, termasuk juga kamar kita di sini karena memang juga salah satu hotel yang paling lama, itu ukurannya juga termasuk yang paling besar. Paling besar. Ya. Nah, untuk Karena nggak kamar, bisa diudah-udah lagi. Iya. Tadi dia lewat aja bingung Pak di depan taman tuh. Dipikir itu jendela padahal pintu. Iya. Untuk yang tur tadi Pak, yang terakhir ini mungkin waktu Pak Beni terlalu tersita untuk. Jadi yang tur tadi berapa kira-kira kalau yang dilakukan tur hotel? Di masa pandemi ini ada diskon atau memang range-nya selalu seperti itu setiap hari? kita sih tidak terlalu membebankan biaya yang sangat mahal ya Pak, karena kan sekali lagi selain memang ada tujuan edukasi yang kita kedepankan di sana, itu kita juga memberikan juga suguhan-suguhan. Jadi memang kita nggak murni cuman hotel tour lalu kita kasih lihat hotel secara keseluruhan, kita informasikan mengenai sejarahnya, tapi kita juga sajikan itu kita cuma cas 115.000 plus Pak per orang. 115.000 plus ya Pak ya. Ada tambahan 21% tax and service. Ya, untuk pajaknya biasa itu. Kita punya ilmu kan? Wah, bukan hanya ilmu, itu sudah kita ikut sumbangsi terhadap sejarah itu. Kita bisa bercerita dengan anak, kemudian anak bisa bercerita dengan tetangga, tetangga bisa cerita lagi dengan Oh itu banyak Pak yang seperti itu. Oh gitu. Tamu-tamu kita banyak yang kesini itu juga nostalgia sebenarnya. Karena mereka memang masa mudanya benar-benar. Karena memang seperti tadi saya info ya, usia kita digabung sekalipun mungkin masih tua ini. Iya, masih tua ini gitu loh. Jadi hotel nostalgia juga ya. Jadi di saat mereka tahun 50 stay di sini, kembali lagi seperti itu. Luar biasa. Sama siapa ini? Iya. Ya, gitu Mas Maria. Terima kasih banyak Pak Beni atas waktu kemudian kesempatan yang sudah diberikan. Tentu kami sangat berterima kasih. Semoga kita bisa mengedukasi teman-teman bahwa di Hotel Mojopahit ini adalah hotel yang satu-satunya ya di Nusantara ya, Indonesia Raya ya. Bahwa ini adalah hotel yang sungguh sangat bersejarah begitu. Jadi tentu sangat, kalau kita di Kota Pahlawan gitu, orang-orang di luar kota aja mau ke sini gitu, apalagi kita berada di kota ini, kalau nggak ke sini, tentu Anda bukan warga Surabaya. Oke? Ini hartanya orang Surabaya. Ya, ini adalah satu harus dipelihara dan cagar budaya Pak ya, cagar budaya, kemudian budaya nasional sebenarnya. Budaya nasional sudah diakui pemerintah, dan memang kita memiliki kesempatan berada di Kota Pahlawan ya, harus kalian ke Hotel Mojopahit supaya tahu dan mengenal rasanya bagaimana, kemudian sensinya bagaimana, kemudian bisa memberikan sebuah cerita-cerita juga nanti ke teman-temannya begitu. Terima kasih. Tentu penutupnya Mas Darto selalu dan selalu. Perbincangan kita yang sangat terbatas ini, yang sangat semoga bisa menginspirasi sahabat dan semua
tentang Hotel Majapahit, tentang apa fasilitas yang ada di Hotel Majapahit. Jangan lupa ada hal menarik yaitu hotel tour di Hotel Majapahit. Sangat murah dan sangat recommended. Kita akan coba di lain waktu. Jangan lupa untuk lihat terus di platform kami yang selalu ingin memberikan informasi, memberikan edukasi kepada sahabat kita semua. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Sahabat kita punya cerita.